Jemaat diundang berdiri. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, tunjukkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat Paskah. Warta jemaat pada hari ini, ibadah Paskah pertama di gedung gereja dilaksanakan 2 kali, yaitu jam 8 sampai jam 9 dan jam 11 sampai jam 12, dan melalui rekaman jam 10, yaitu lewat YouTube, Facebook, ataupun melalui pengeras suara. Dan jadwal ibadah selanjutnya mulai tanggal 4 April tahun 2021 akan dilaksanakan 2 kali, yaitu jam 8 sampai jam 9 dan jam 11 sampai jam 12. Untuk ibadah jam 6 sampai jam 7 sudah ditiadakan. Kedua, ibadah Paskah kedua jam 5.30 melalui rekaman dan pengeras suara. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih pada saudara-saudara yang telah mempersiapkan dan melayani jemaat dalam ibadah ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ajakan beribadah, jemaat diundang untuk berdiri. Hari ini ada sukacita dan kebahagiaan yang besar dialami oleh orang-orang percaya. Yesus Kristus sudah bangkit. Ia menang, maut sudah dikalahkan, keraguan berganti menjadi kepastian, kebinasaan berubah menjadi keselamatan. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbangsa bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, masa kubur menyerah, haleluya. Dan neraka takluklah, haleluya. Kristus jaya atas maut, haleluya. Dan terbukalah Firdaus, Ibadah hari Paskah ini ditahbiskan dalam nama Tuhan Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus di antara orang mati. Amin. Selamat hari Paskah saudara-saudara. Tuhan telah bangkit. Haleluya. Firman Tuhan dalam pertama Korintus 15 ayat 3 sampai 4 berkata,
Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Kita menyanyi Dia Sungguh Indah. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus yang mengasihi kami, yang menderita sengsara, mati dikuburkan, yang bangkit pada hari yang ketiga, di hari perayaan kebangkitan Tuhan Yesus, Engkau yang sudah mengalahkan kuasa maut, dan Engkau yang mengampuni segala pelanggaran dan dosa-dosa kami. Di hadapan hadirat-Mu tidak ada yang tersembunyi. Biarlah dengan kebangkitan Tuhan Yesus membangkitkan hidup kami, supaya kami jauh dari pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan Engkau. Biar hidup kami terus memberitakan bahwa Engkau sudah bangkit dan mengeluarkan kami dari kuasa dosa, dan hidup kami dipenuhi dengan kesucian, dipenuhi dengan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan, dan rahmat-Mu yang selalu baru di tiap pagi akan terus-menerus membuat kami berharga di mata-Mu. Inilah pengakuan dosa kami. Kami berdoa, amin. Kita menyanyi mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajar
ajarku memberi, hati mengampuni ketika hidupku telah dihakimi. Ajarku memberi, hati mengasihi, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Karena kita tidak mampu menghapus dosa-dosa kita, maka Yesus Kristus datang ke dalam dunia menghapus dosa kita. Bagi setiap orang yang menantikan penyelamatan daripadanya dan merindukan pembaharuan hidup, maka kepadanya diberitakan pengampunan dosa. Firman Tuhan dalam pertama Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. NKB 34, Agunglah kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, ketika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Ajakan untuk mati dan bangkit dengan Kristus. Mari kita membaca dari Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 13. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus,
Kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya jangan lagi kami menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Demikian ajakan untuk mati dan bangkit dengan Kristus. Kita menyanyi karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus yang sudah bangkit bagi kami, yang sudah mengalahkan kuasa maut, saat ini jemaat-Mu yang sementara beribadah membutuhkan firman sebagai pedoman dan pelita dalam kehidupan kami. Kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan. Terangi kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kebenaran firman-Mu selalu menjadi bagian dalam hidup kami. Bersabdalah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami. Amin. Jemaat sekalian, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil di dalam kitab Perjanjian Baru, dalam Lukas 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, dengan perikop kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu,
Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Shalom, saudara-saudara yang kekasih. Hari ini kita dalam perayaan yang besar, yaitu memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, atau disebut dengan Paskah. Berbeda dengan perayaan hari raya lainnya seperti Natal yang lebih semarak, Paskah lebih tenang. Bahkan mungkin ada yang lupa dengan hari Paskah. Apalagi ada di masa pandemi seperti ini. Kalau dulu ada berbagai kegiatan yang dilaksanakan supaya mengingat bahwa betapa pentingnya hari ini. Paskah adalah hari raya orang Kristen. Hari Paskah sangat penting sebab di dalam Alkitab dikatakan bahwa jika Yesus hanya mati dan tidak bangkit seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, maka sia-sialah pengajaran dan apa yang kita percayai. Karena Yesus bangkit, maka kepercayaan kita tidak sia-sia. Dalam perjanjian lama, hari raya Paskah adalah hari raya pembebasan orang Israel dari Mesir. Pada hari itu semua anak sulung orang Mesir dibunuh. Tetapi pintu-pintu orang Ibrani yang sudah dilumuri darah dilewati sehingga orang-orang Ibrani tidak mengalami kematian anak sulung. Dan peristiwa ini diperingati dengan makan Paskah, yaitu makan anak domba Paskah yang di dalam perjanjian baru Yesus Kristus disebut sebagai
anak domba dalam pertama Korintus 5 ayat 7, dan anak domba yang disembelih Wahyu pasal 5 ayat 6. Sehingga jemaat purbakala, Paskah diperingati sebagai hari kemenangan. Dan mengapa saudara-saudara, setiap hari Minggu kita harus beribadah, ada dalam persekutuan? Karena hari Minggu kita memperingati hari kebangkitan Yesus yang sudah mengalahkan maut melalui kematiannya, dikuburkan tetapi bangkit pada hari ketiga untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudara, bagian Alkitab yang kita baca sekarang, Lukas 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, diungkapkan bahwa ada 3 orang yang membawa berita kebangkitan. Yang pertama, malaikat. Ketika para wanita datang ke kubur Yesus, malaikat menyampaikan berita kebangkitan Tuhan Yesus. Ia tidak ada di sini, ia sudah bangkit. Yang kedua, para wanita. Ketika mereka mengetahui bahwa tubuh Tuhan Yesus sudah tidak ada, dan diberitahukan oleh para malaikat bahwa ia sudah bangkit, mereka menyampaikan, membawa berita kebangkitan itu kepada para murid yang ada. Dan yang ketiga adalah Petrus. Ia juga memberitakan tentang Yesus yang bangkit. Alkitab mencatat bahwa 11 kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan para murid secara intens memberitakan kebangkitannya. Sehingga banyak orang terjadi pemulihan dan perubahan. Yang takut menjadi tidak takut, yang tidak percaya menjadi percaya, dan yang tidak mempunyai damai mendapat kedamaian. Belajar dari firman ini, maka kita harus menjadikan bahwa kebangkitan Kristus merupakan satu konfirmasi tentang ajaran-ajaran, dan kita boleh melihat bahwa setidaknya yang walaupun masih banyak, tapi saya bisa memberikan konklusi bahwa ada 3 makna kebangkitan Kristus bagi kita. Yaitu yang pertama, kebangkitan Yesus adalah berita kemenangan. Ketika Yesus dikuburkan, yang didahului dengan proses penyalipan, mengubah cara pandang orang-orang waktu itu. Batu besar yang merupakan bagian dari penjagaan yang ketat. Sebab kalau mau baca Injil sinoptis yang lain, saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa yang dikhawatirkan oleh para perempuan itu bagaimana mereka akan menggulingkan batu supaya penjagaan yang ketat itu tidak ada orang yang mengambil mayatnya. Tetapi kuasa kebangkitan tidak dapat dikalahkan oleh hal apapun. Dengan kebangkitannya, Yesus hadir dalam setiap lini kehidupan kita, yang membuktikan bahwa ia benar putra Allah dan putra manusia. Putra Allah yang memberikan pengharapan dan menghilangkan ketakutan manusia akan kematian. Ia menjamin akan adanya hidup kekal dan memberi kita tubuh mulia, yaitu tubuh yang seperti tubuhnya yang telah bangkit. Misalnya,
ia dapat hadir dalam rumah yang terkunci, sehingga para muridnya ketakutan dan menyangka ia hantu. Dan karena ia telah menang, mengalahkan segala alam maut, maka sepantasnya lah kita harus memenangkan diri oleh kuasa kebangkitan. Dengan rajin beribadah, apalagi persekutuan ibadah di hari Minggu. Dalam prolog tadi saya katakan, mengapa kita masuk ibadah di hari Minggu? Karena disitulah kita akan merayakan kebangkitan Kristus bagi kita. Cuma masih terasa heran bagi saya sebagai hamba Tuhan, ketika jemaat Gemim Shalom Karombasan ada beberapa bulan, hampir setahun, tidak membuka gedung gereja. Banyak yang bertanya-tanya kapan gedung gereja akan dimulai untuk persekutuan ibadah. Tapi setelah gereja dibuka, gedung gereja dimulai dengan persekutuan ibadah, ternyata banyak yang kurang hadir ataupun memberi diri. Dan kita mempertanyakan hal ini. Waktu lalu bertanya-tanya kapan, tetapi sekarang ketika gereja dibuka, tidak diisi dengan kehadiran kita dalam persekutuan ibadah. Padahal saudara-saudara, ketika kita ada dalam persekutuan ibadah, kita merayakan Yesus yang menang dan memberikan kemenangan atas kehidupan kita. Kecuali bagi mereka yang masuk dalam ketentuan, dalam protokol kesehatan, maka jangan memaksakan diri. Dan karena itu tersedia video-video, rekaman-rekaman ibadah untuk menjawab kebutuhan kita dalam persekutuan ibadah yang ada. Yang kedua, kebangkitan Yesus adalah penggenapan firman Tuhan. Berita kebangkitan Yesus tercatat secara lengkap dalam Injil sinopsis. Dan apa yang dituliskan dalam firman Tuhan adalah benar dan sempurna. Sehingga apa yang dimuatkan akan digenapi. Ketika Tuhan Yesus berkata, Dia akan mati, Dia akan disalibkan, Dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dengan kebangkitannya Allah membuktikan akan firman-Nya. Dan karena itu, mari kita terus meyakini bahwa firman Tuhan itu selalu ya dan amin, yang selalu digenapi untuk keselamatan kita. Yang ketiga, berita kebangkitan Yesus ditawarkan kepada semua orang. Kepada kita masing-masing ditawarkan pemberitaan yang sama. Murid-murid Yesus pun demikian. Pada awalnya mereka tidak percaya dan menganggap berita kebangkitan Tuhan Yesus adalah kebohongan atau omong kosong. Tetapi Petrus langsung pergi ke kubur. Dan ia membuktikan bahwa memang benar apa yang dikatakan oleh perempuan-perempuan itu. Dari sinilah merubah paradigma sebagai murid Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya mereka terus melayani, mewartakan Injil kepada segala bangsa, terutama mewartakan Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Karena itu bagi kita sekarang, beritakanlah Yesus yang bangkit. Dan karena kebangkitannya kita selamat.
menjadi lebih pemenang dan berharga di mata Tuhan. Amin. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikan-Nya kepadaku? Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Mazmur 116 ayat 12 dan 17a. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi bersama-sama, kubawa kepadamu, oh Tuhan. Mari berdoa. Ya Yesus Kristus yang telah bangkit, yang telah mengalahkan kuasa maut dan dosa. Di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Kami bersyukur memuliakan nama-Mu. Di perayaan Hari Raya Paskah ini, jemaat-Mu yang sementara tertunduk memohon belas kasih-Mu, dan dengan kuasa kebangkitan membangkitkan semangat, sehingga melalui berita firman-Mu, melalui persekutuan ibadah kami saat ini, kami boleh merasakan lawatan kuasa-Mu, sehingga kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami senantiasa menerima penyertaan, bimbingan dan tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Berbelas kasihlah dengan kami, dengan pelayanan yang sementara Engkau percayakan, terutama bagi gereja Masehi Injili di Minahasa yang baru saja menyelesaikan persidangan istimewa, yang telah membuahkan hasil-hasil keputusan-keputusan Tata Gereja 2021. Biar apa yang telah diputuskan ini boleh dijalani secara sinodal di wilayah bahkan pun di jemaat. Dan kami bersyukur dengan Badan Pekerja Majelis Jemaat Gamim Shalom Karombasan, Engkau selalu menganugerahkan hikmat, pelayanan,
secara administrasi boleh berjalan dengan baik. Bahkan pun ya Tuhan, Engkau melingkupi kami sebagai pelayan khusus yang ada di Jemaat Gemim Shalom Karombasan. Dan Engkau memberkati perangkat pelayanan lainnya, termasuk di dalamnya kostor, pegawai gereja, dan Engkau memberkati tugas-tugas pelayanan ini boleh berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Berkati setiap keluarga jemaat, setiap persekutuan kolom yang ada, dan Engkau memberkati kami ketika kami ada dalam tugas pekerjaan, ada dalam usaha-usaha, ada dalam pendidikan bagi anak cucu kami, dan Engkau memberkati kami untuk terus menjadi berkat, menjadi orang-orang yang telah dimenangkan oleh kuasa kebangkitan, dan kami boleh menjadi inspirasi bagi banyak orang melalui keteladanan-keteladanan yang ada. Berkati pemberian persembahan yang sudah kami berikan. Berkenanlah ya Tuhan, setiap apa yang sudah kami berikan, Engkau akan mengembalikan dengan berkat-berkat-Mu yang melimpah. Kami berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami, dari pusat pemerintahan yang ada, presiden, wakil presiden, para menteri jajaran yang ada, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, sampai pada kepala lingkungan yang ada. Tuhan berkati dalam proses pemulihan akibat pandemi COVID-19, tapi juga pemberian vaksin bagi masyarakat yang ada. Dan Tuhan memberkati kami sebagai warga masyarakat, supaya kami tetap mengikuti protokol kesehatan, kebersihan yang ada, menjaga lingkungan kami, menjaga rumah kami, supaya ada dalam keadaan bersih, bahkan ada dalam keadaan yang aman dan nyaman. Bapa, kami bersyukur pelaksanaan ibadah di hari raya Paskah ini boleh berjalan dalam tuntunan kasih-Mu yang menganugerahkan hikmat, kekuatan, dan memakai hamba-hamba-Mu. Pelayan khusus kolom 23, Penatua Bapak Hengki Rumengan, Syamas Ibu Marlin Karepowan Pangkei, dan Engkau memberkati pelayanan yang ada di jemaat kolom 23. Engkau memberkati pemain keyboard Bapak Riki Pandelaki. Engkau memberkati prokantor Ibu Lady Kindangen. Dan Engkau memberkati tim multimedia Bapak Michael sekeluarga. Kiranya kasih setia-Mu Tuhan akan terus menerus menjadi bagian dalam kehidupan kami, supaya hidup kami ini boleh ada dalam perkenanan penjagaan-Mu, dan Engkau juga memberkati Penatua Bapak Stevi Kaligis sebagai badan pekerja majelis jemaat, dan Kostor Bapak Sandi yang sudah bersama-sama dalam pelaksanaan ibadah ini. Ya Tuhan, kami tahu bahwa segala sesuatu ada dalam pengaturan dan dalam rancangan-Mu. Jikalau kami mempunyai perencanaan-perencanaan untuk hari ini dan hari-hari yang akan datang, semuanya itu
biarlah ada dalam tuntunan dan dalam kasih setiamu. Inilah kami ya Tuhan, kami mengangkat segala sembah dan pujian kami hanya kepada Kristus Yesus Tuhan yang sudah mengajar gerejamu berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri, kita menyanyi bersama-sama sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan memberkati dan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Selamat Hari Paskah, Kristus telah bangkit, haleluya.